Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai guru bahasa Indonesia di SMN 1 Bukti Saat bernama Bapak Yalafi Mahidin. Saya akan menggali informasi seputar masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin langsung saja ke Bapak Yalafi Mahidin. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali, ingin saya ketahui mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, mengenai apa, khususnya mengenai kurikulum bahasa Indonesia. Nah, untuk pertanyaan pertama, sudah berapa kali menjadi guru Pak di sini? Saya sudah cukup lama menjadi guru. Saya mengajar sejak tahun 1986 dan sekarang 2022. Jadi kurang lebih sudah hampir 38 tahun saya menjadi guru. Lumayan Pak ya, sudah 38 tahun. Nah, mengenai kurikulum Pak, sudah berapa kali selama Bapak menjadi guru berganti-ganti kurikulum gitu, Pak? Eh, Sudah, ya saya tidak sempat menghitung ya sudah berapa kali kurikulum berubah, ganti. Yang jelas kan jargon ganti menteri, ganti kurikulum itu hampir terasa Iya. di sistem pendidikan di Indonesia ini. Ya, yang saya ingat dulu ada kurikulum yang berorientasi pada bahan, kurikulum yang berorientasi pada tujuan, kurikulum yang berorientasi pada proses dan seterusnya. Nah, sekarang saya mengajar di kelas 12 menggunakan kurikulum 2013. Apa yang paling terasa di kurikulum 2013 ini, Pak? Ya, di kurikulum 2013 yang tidak jelas bagi saya orientasinya, kelemahan atau hal yang paling terasa adalah kelemahan siswa dalam penguasaan tata bahasa atau teori bahasa kebahasaan. Mereka lemah sekali atau hampir tidak tahu apa yang disebut dengan fonem, morfem, kata, rasa, apalagi yang namanya sintaksis, kalimat, tata kalimat, kemudian paragraf. Malah imbuhan saja mereka tidak tahu apa itu imbuhan, apa fungsi imbuhan, dan bagaimana menuliskannya. Jadi yang saya lihat ketika mereka menulis itu ya mungkin hanya kemampuan yang dimiliki siswa itu hasil melihat contoh-contoh yang sudah ada. Makanya ketika kita harus mengoreksi, membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu tidak mudah karena mereka sudah ya istilahnya sudah melekat, mungkinnya sudah mendarah daging bahwa kalau menuliskan kata ini harus begini. Iya. Nah, yang paling terasa itu misalnya ketika siswa harus menulis dan membedakan penulisan di sebagai awalan dan di sebagai preposisi. Seringkali mereka terbalik. Sebagai awalan malah dipisah, sebagai preposisi malah disatukan. Itu baru bagian kecil. Nah, itu salah satu kelemahan yang paling terasa dalam penggunaan kurikulum 2013 ini. Ya, mungkin salah satu faktor lainnya adalah karena sebelumnya pembelajaran secara daring masa COVID itu, pandemi COVID, sehingga sulit sekali siswa itu Belajar ya? belajar dan menunjukkan kemampuannya. Nah, terus sekarang bagaimana solusinya Pak menghadapi siswa yang mungkin kurang memahami dalam tata bahasa? Ya, solusinya ya akhirnya ketika tampil di kelas itu kita harus menyisihkan waktu untuk membahas dulu hal-hal yang merupakan titik lemah dari para siswa. Yang pertama yang seperti pernah saya bahas di permasalahan pertama yaitu lemahnya tata baca. Nah, yang kedua sekarang masalah teori kebahasaan. Jadi ketika mengajarkan satu tema, misalnya surat lamaran pekerjaan di awal pertemuan di kelas 12 itu, nah di situ ada teori-teori kebahasaan. Nah, kita mulai lagi dari awal. Dan ini menyita waktu sebetulnya, tetapi ya bagaimana karena
mereka tidak mungkin bisa menulis dengan benar kalau teori kebahasaannya lemah. Ya, apalagi surat misalnya yang menuntut harus menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar serta tepat, tapi di sisi lain siswa mengalami kekurangan kemampuan, kelemahan dalam teori. Nah, akhirnya hanya kesalahan yang diperlihatkan oleh para siswa. Nah, kita mulai lagi kilas balik dari awal ya, mulai misalnya bagaimana menuliskan ini, menuliskan itu, termasuk ejaannya. Mungkin salah satunya bisa berkolaborasi juga mungkin Pak ya dengan guru bahasa Indonesia yang lain. Ya jelas, saya sebagai guru kelas 12 sering berkomunikasi, diskusi dengan guru bahasa Indonesia di kelas 10 dan 11. Ya, kelas 11. Saya memberi saran kepada mereka supaya ketika menyampaikan pembelajaran itu jangan lupa menyisihkan waktu untuk membahas teori-teori kebahasaan. Ya, biar ada penguatan Pak ya. Ya, ada penguatan sehingga nanti di kelas 12 tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak masalahnya. Ya, mungkin cukup sekian dari wawancara dari saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak dan juga guru-guru yang lain dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada solusi bagaimana menghadapi mungkin siswa yang lemah dalam kegiatan ataupun literatur dalam membaca gitu. Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan ini memang tantangan bagi kita dan butuh waktu serta usaha yang keras sehingga kelemahan yang ditunjukkan oleh siswa itu tidak terulang. Nah, hanya nanti yang harus kita waspadai juga adalah yaitu ganti kurikulum. Ya, apalagi sekarang kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang berbeda lagi. Nah, saya sebagai guru kelas 12 belum paham sama sekali tentang hakikat kurikulum Merdeka itu. Ya, mungkin sementara kegiatan itu juga kurang Pak ya, kegiatan kayak workshop ataupun IHT-nya mengenai kurikulum ini gitu ya. Artinya belum intens gitu. Karena mungkin baru pengenalan. Ya mungkin itu saja Pak wawancara dari saya. Mudah-mudahan meskipun singkat tapi ada manfaat yang bisa berguna buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.